Ya, informasikan kepada kita semua kalau ada yang rindu untuk menyampaikan puji-pujian penghiburan supaya dilapor di tempat majelis supaya diatur di dalam pelayanan. Terima kasih. Iya, selama siang laku kita solanasang mekatabe kalako sanggandang ki majelis batu penatua deken kelompok misa inde mo kami peranduk kemenemban. Itulah pala ko kita penatua
yakin dek mo kami sa Kadiparan Kamen Ban. Laku kita solanasang melo ke rapak meki belanna nalambi mo atu lumangka di pamatantu sang maibongi nakwa kita sia sekalangan iate kami nomban pak kaburusan ladi pugau tete sang plomisa nalambi mo yamato tarapa solanasang nakwa kadang natong arapo salama si tamamali paimon sebayo lindolante tarampak maaway mata karampuan ni solanasang misa tanda lan kasipulungan lang kumbungan salo na pangatwa kuma tentang bangki si Bapak Ali. Ya duka temai ungkapan tanda empati melalui bukit yang terpampang. Itu juga salah satu solidaritas untuk kehidupan kita bersama. Pendek kata hakikat orang beriman baik mati maupun hidup kita adalah milik Kristus dan itulah harapan. Makanya sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan, akta-akta yang kita akan lalui bersama, pembukaan yang sementara
Kemudian ibadah pemakaman dilanjutkan dengan ungkapan-ungkapan belasungkawa. Salah satunya yaitu dari Biro Kesejahteraan Gereja Toraja. Kemudian kadamali Jomai Rapu Masusa. Cara berikut: istirahat makan siang, kemudian penutup, dan kita berangkat ke pemakaman. Itulah rangkaian acara yang kita akan laksanakan pada siang hari ini. Kita melangkah ke acara berikut, ibadah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu sidang perkabungan kekasih Tuhan, kita kembali hadir sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, turut merasakan pergumulan yang dialami keluarga. Dengan iman kita hadir untuk saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang sebagai satu kesatuan anggota tubuh Kristus. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari sidang perkabungan kekasih Tuhan kita berdiri, kita nyanyikan makin dekat Tuhan. Batu deritaku kan ku bentuk. Batu deritaku kan ku
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita bersama-sama mengaminkan realitas kehidupan manusia. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan. Dan kejahatan manusia menekan diri. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak menepaskan orang yang melakukan. Amin. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kesaksian pujian dari paduan suara Immanuel dengan judul lagu Ya Tuhanku, Ya Allahku, dan dilanjutkan oleh Blessing Children Choir, Kaulah Perlindunganku.
tabe ia te indok batu nenek lambi suka mo tu malute nasa abu anakin de kelompok misa tonanu nenek gelu anggota paduan suara Immanuel sejak awal tahun 77 mulai. Nah, ya tu penanian na porailiu ya mentai laki popenani ya Tuhanku ya Allahku kurang semangat.
Aku rasa takut, aku percaya, aku percaya, yang lama jadi kuat di dalam Kau Tuhan. Kau Kau beri hatiku dengan nyanyian baru. Saat ku rasa takut, aku percaya, aku percaya. Yang lemah jadi kuat di dalam Kau Tuhan. Aku percaya. Keluarga serta Bapak Ibu dan saudara sidang pemakaman yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama melandasi persekutuan kita dalam rangkaian ibadah pemakaman orang tua terkasih kita, almarhumah Margareta Kobong, Oma Gita atau Nini Arpan. Satu bagian firman Tuhan yang saya persiapkan dari kitab Wahyu pasal 14. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di pelataran duka di tempat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah pencipta, pemilik dan penuntun kehidupan kami. Allah sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga dan bagi kami semua. Ketika kami ditinggalkan orang yang kami kasih dan juga telah mengasihi kami. Seperti yang dialami, dirasakan keluarga. Papa Mama Arfan, Papa Mama Fitra, Papa Mama William, dan rindukan kehadiran almarhumah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terlebih ya Tuhan, jikalau sebentar ketika jenazah almarhumah kekasih kami
akan dimakamkan. Sungguh Tuhan bahwa kami merasakan rasa duka yang begitu dalam, rasa kehilangan. Namun kami sadar Tuhan bahwa hidup kami dalam dunia ini hanyalah kesementaraan. Segala sesuatu ada masa dan waktunya. Dan kami pun percaya bahwa ketika Engkau telah memanggil orang yang kami kasihi, Engkau Allah kami, sumber kekuatan dan penghiburan akan terus menguatkan kami, menguatkan keluarga. Sehingga sungguh dapat dimampukan untuk boleh merelakan kepergian ibu terkasih yang kami kasihi dan juga telah mengasihi kami. Satu bagian firman-Mu ya Tuhan menjadi penguatan bagi kami. Telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca, kami mau renungkan bersama. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang memberikan hikmat bagi kami, memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang Engkau pakai kami semua, terlebih bagi keluarga, sehingga kami sungguh dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu ini. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu cari tempat yang aman. Ya, kita aminkan bahwa ya hujan yang tercurah hari ini ya sebagai bagian dari ya air mata kita, duka cita kepergian ibu yang kita kasihi. Saya bacakan firman Tuhan. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati. Ia mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itulah bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan bersama. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Keluarga serta Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
tentu bahwa sejak meninggalnya orang tua terkasih kita, Oma Gita, Nenek Arfan, atau panggilan akrab di sini sekitarnya Nenek Gelu, bersama telah kita mendengarkan begitu banyak penguatan berita-berita penghiburan sebagai sebuah pertanda bahwa Tuhan terus mengasihi dan terus ada bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu, cicit, dan segenap rumpun keluarga. Tuhan menghadirkan segenap rumpun keluarga dari berbagai tempat. Tuhan menghadirkan jemaat, kehadiran semua handitaulan jemaat, baik ketika mereka boleh datang duduk dalam istilah kita Toraja, datang tongkon, rampoki makdoko, rampoki sipakanana. Sabab biasa nakwa tomo tonton pokari kumua ia tu pak dokuan ia mau mairingan nakatongkonan. Iyan na den tu apa ditangke di ba mani di ko biasa pokade ko bisa pa dibayar to. Nabang kita tedong bayi batu gola batu tole batu kopi ya biasa pa di ko ya biasa disurat di ko den tombang ki pisan susito. Jadi bangki tedong bayi kopi sagola. Ketika kita ditinggalkan orang yang kita kasih dan juga telah mengasihi kita. Seperti tentunya yang telah dialami dan dirasakan keluarga. Tadi malam kita boleh berada bersama. Kembali mendengarkan berita penguatan melalui firman Tuhan. Tentang seberapa dan seperti apa kita menjalani hidup ini. Bahwa antara kehidupan dan kematian begitu dekat jaraknya. Hanya setelempap saja. Sehingga yang terpenting adalah bahwa bagaimana kita dalam menghadapi, bagaimana kita mempersiapkan hati kita sekalipun ya tadi malam keluarga menyampaikan tidak seperti lazimnya kalau pernikahan itu dipersiapkan ada panitia. Tetapi kalau kematian tidak ada yang mempersiapkan ya siapa nanti yang seksi dan sebagainya kok mati pitamane dentu panitia. Tapi sebelumnya tidak ada yang mempersiapkan seperti itu. Tetapi sesuatu hal yang pasti dan akan terjadi. Sebuah kepastian bagi kita sebagai manusia yang fana. Dan tentu bahwa ketika saat ini hal itu terjadi, kita alami, keluarga mengalami, ditinggalkan oleh ibunda terkasih. Almarhumah Margaret K. Kobong, Oma Gita atau Nenek Arfan. Mendengarkan nama almarhumah, sosok yang tentu tidak asing bagi keluarga, bagi jemaat. Ya tadi Paduan Suara Immanuel Paparanu menyampaikan Oma menjadi bagian dari Paduan Suara Immanuel mulai sejak tahun 77 pada Dadin atau ya sudah ada Immanuel dan aktif. Dan ya kemarin kalau tidak salah Bunda Iri juga menyampaikan aktif juga di Paduan Suara di Makassar ya. Payana biasa lindung mau tambah tamale ya sola ya mak Paduan Suara. Dan terlebih hal yang sangat terkesan ialah bahwa bagaimana Oma ini
sesuai dengan talenta yang Tuhan telah berikan. Bagaimana menghimpun begitu banyak anak muda di bidang seni tari. Yang menton akrab ditambahin DT di sanga nek jelu. Ada begitu banyak yang pernah belajar dari umat terkasih kita. Kemarin saya bertemu ada begitu banyak yang datang tempat ini. Tiramban aku kena mindio tidak kena ini kan tepisan teh. Ya. Torokan di tepisan. Ya sempatkan di melada pisan Pak Gelu dan lain sebagainya. Ada begitu banyak dan ya nanti ada grupnya untuk menyanyi. Alumni Pak Gelu. Dan ada begitu banyak lagi kisah yang tentu telah ditorehkan dan ditinggalkan menjadi sebuah kesan yang tak terlupakan bagi keluarga dan tentu bagi kita semua. Sehingga ini menjadi sebuah bagian dalam perenungan kita bersama hari ini melalui firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Almarhumah juga tentu pernah menjadi bagian dalam pelayanan Gereja Toraja. Terlebih tentunya yang dirasakan dan dialami oleh segenap rumpun keluarga. Sehingga ketika kita ditinggalkan oleh almarhumah yang kita kasih, orang tua yang kita kasihi, sekalipun dalam sebuah kesadaran kemanusiaan kita mengatakan kita bersedih, kita menangis, kita berduka, siapapun pasti akan merasakan. Namun mindaki pasti nang dikunang mapadiki tumangi ki kena tampek itu di Pakaboro. Sekalipun usia almarhumah 91 tahun. Naku kada toraya kumukin na morong pun tidak lengan namo. Tetapi sekalipun dalam usia yang lanjut, pasti bahwa kita selalu merasakan kesedihan ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, seperti yang dialami oleh keluarga tempat ini. Tetapi satu hal yang tentu menjadi sebuah sukacita dan kebahagiaan yang telah ditinggalkan oleh almarhumah, yang juga tentu menjadi sebuah kebahagiaan seperti yang disampaikan oleh penulis kitab Wahyu ini. Berbahagialah orang yang mati. Tidak ada orang yang merasakan sebuah kebahagiaan ketika mati, ketika meninggal. Tetapi ketika orang yang mati, yang meninggal dalam Tuhan, yang telah mempercayakan seluruh kehidupannya, pengabdiannya, melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan mau kita perbuat dalam kehidupan kita. Seperti dalam beberapa uraian bacaan kita hari ini. Namun ketika tiba waktunya, hal yang kita nantikan bersama, ketika Yesus pergi menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya dan dia datang kembali. Disitulah kita akan bersama-sama menikmati sebuah sukacita dan kebahagiaan akan kehidupan yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan itulah yang menjadi sebuah kebahagiaan tentunya. Seperti ungkapan bacaan kita, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dia telah beristirahat dari jerih lelahnya. Dalam peran, dalam tugas dan tanggung jawab tentunya dalam kehidupan keluarga sebagai ibu, bagi anak-anak, bagi cucu. Dia telah beristirahat dari jerih lelahnya sebagai seorang yang telah dipakai oleh Tuhan. Pengabdiannya bagi Gereja Toraja, pengabdiannya bagi masyarakat, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya terutama sekali lagi tentunya bahwa mereka yang pernah mendapatkan ilmu Mak Gelu dari almarhumah yang kita kasihi. Dan ketika mendengarkan bagaimana sosok ibu terkasih, ya saya juga teringat
ibu saya ya kebetulan ya ibu juga eh, ya cukup pintar Mak Gelu ya, yang terkenal kalau dari Pangala itu Pak Gelu tua ya, dan biasa juga mengajar banyak anak-anak kadang di rumah ya, eh, ya sehingga tentu itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita, bagi anak-anak dan keluarga, dan bagi tentunya mereka yang telah mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa, bukan hanya tentunya di Toraja, di Makassar, dan bahkan sampai di luar negeri ya kalau tidak salah, membawa grup penari Pak Gelu. Telah mengharumkan nama Toraja tentunya, dan bukan hanya bagi keluarga. Dan saat ini, di usia yang ke-91 tahun, dia telah beristirahat. Sekalipun bahwa di akhir-akhir hidupnya, bagaimana dia merasakan penderitaan yang begitu berat, luar biasa tentunya. Butuh kesabaran, kesetiaan, bagaimana anak cucu harus merawat, mendampingi 10 tahun lebih. Dia harus terbaring dan lemah. Dan ketika kami mengantar Ibu Pendeta Tabita ke Jemaat Rama, kami sempat menjenguk almarhumah. Bagaimana melihat keadaan almarhumah saat itu. Sungguh menyedihkan, tetapi itulah. Sebagai bagian bagaimana kita selalu melihat bahwa dalam segala apapun yang kita alami, kita rasakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dengan cara yang luar biasa. Anak-anak boleh mendampingi, merawat, sampai akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan dari tentang kehidupan keluarga. Dia telah beristirahat. Dia telah meninggalkan banyak kesan. Dia telah meninggalkan banyak kenangan. Dan itulah menjadi sebuah sukacita dan kebahagiaan atas apa yang telah diperbuat oleh Oma Gita yang kita kasihi dan juga telah mengasihi kita. Dan kita keluarga tentunya bagi anak cucu. Apa yang telah dilakukan dan ditorehkan akan menjadi sebuah keteladanan bagi sosok ibu yang terkasih. Keteladanan bagi anak, bagi cucu dan segenap rumpun keluarga. Untuk tetap melihat bagaimana Tuhan menyatakan karyanya, berkatnya bagi keluarga. Kalau ungkapan keluarga tadi malam, Ibu Bunga mengatakan, ibarat tenunan itu jangan kita hanya melihat dari bawah, kalau dari atas mungkin masih bagus, tetapi kemudian sampai ke bawah itu sudah mulai ya tidak beraturan. Dan itu mencerminkan realitas yang kadang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa ada begitu banyak hal yang bagaimana untuk kita kemudian tetap kita nyatakan kebersamaan dalam kehidupan keluarga. Apalagi sejak mungkin ditinggalkan oleh ibunda terkasih. Namun kita percaya bahwa keluarga akan senantiasa dituntun, diberkati oleh Tuhan. Tetap menyatakan kesetiaan dalam menapaki dan menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Roh Kudus menuntun dan terus menghiburkan kita semua. Terpujilah namanya. Amin. Bapak Ibu dan keluarga yang kekasih dalam Tuhan, sejenak bersama-sama kita dalam saat teduh, kita merenungkan bagaimana kasih cinta Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita, dalam segala keberadaan kita, atas berbagai hal yang kita alami, kita rasakan. Kita berduka, kita kehilangan, kita bersedih. Namun kesedihan kita akan digantikan oleh sukacita. Oleh karena ibunda yang kita kasihi, dia telah pergi meninggalkan kita. Dia telah merasakan kebahagiaan dalam iman dan percaya kepada Sang Penciptanya. Dan kita yang ditinggalkan, kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan pun akan terus menuntun dan menyertai kehidupan keluarga dan kita semua. Amin.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita mengaminkan firman kebenaran yang telah menguatkan kita dengan menyanyikan firman-Mu ku pegang selalu. Paduan suara Jemaat Rantepau semesta akan berseri dan dilanjutkan oleh alumni Pak Gelu. Puji-pujian disilahkan.
Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, dengan penuh kasih kami ingin memanggil setiap orang, berapapun usianya, yang pernah menjadi murid Nenek Gelo. Silahkan yang mungkin sudah 50-an, yang mungkin sudah menjelang 60, 40, 30, semuanya ada. Silakan. Dan saya ingin menyampaikan satu hal sidang perkabungan yang dimuliakan Tuhan. Kita saat ini sedang berduka. Ketika air mata membasahi pipi kami, dan pandangan kami dihalangi oleh air mata yang menggenanginya. Kami bersedih, tetapi di pihak lain ada rasa haru yang memiliki makna yang begitu dalam. Karena kami juga bersyukur. Bagaimana mungkin dalam suasana duka kami bersyukur? Kami bersyukur bukan karena kepergiannya meninggalkan kami, tetapi kami bersyukur karena di dalam hidupnya ternyata ia berdampak kepada begitu banyak orang. Ada begitu banyak yang datang kepada kami dan mengatakan, saya muridnya dulu, kami dibimbingnya,
Bahkan Ibu Lili Anggui mengatakan, dan ini memang benar sekali, kadang tangannya itu natek-teki, kalau tidak cukup lentik. Dan keanggunan tari Pak Gelu tua yang diajarkannya dengan sangat konsisten, termasuk mengkadetten itu harus, benar? Jinjitnya itu nggak boleh main-main. Dan siku, tangan boleh gerak, tetapi siku sampai bahu itu nggak boleh goyang, nggak ada gini-gini. Sangat anggun, menggambarkan gadis-gadis Toraja yang menjalani keseharian hidupnya. Kami sangat berharap apa yang Oma Gita sudah berikan akan diteruskan kepada generasi ke generasi dan ke generasi berikutnya. Karena hanya dengan itulah kita akan memelihara budaya karunia Tuhan yang luar biasa. Setelah mereka bernyanyi, mereka akan mengelilingi peti Oma Gita dan berjinjit menarikan tarian 2 gerakan, Pangrampanan dan Pak Tuleken. Saya persilahkan untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. Ya, sekali lagi dimohon ya semua yang pernah ya merasakan didikan dari almarhumah ya silakan bergabung. Ya, yang biar jangan juga sudah oma-oma ya silakan.
Silakan masuk mengelilingi peti. Silakan masuk mengelilingi peti jenazah. Mari bersama segenap jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersama segenap orang yang percaya di segala tempat di sepanjang seman, bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang perkabungan kekasih Tuhan, sekalipun kita berduka, tetapi Dia tidak meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, yang kepadanya selalu kita naikkan ungkapan syukur. Ungkapan syukur kita akan dinyatakan melalui pundi kasih. Firman-Nya dari Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, kita nyanyikan. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegar. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Pundi kasih tetap dijalankan. Kidung penghiburan akan disampaikan oleh vokal grup Lansia dengan judul Allah Mengutus, disambung solo dari Lansia, dan setelah itu paduan suara jemaat Rantepao dengan judul Gembala yang Setia, dan yang terakhir paduan suara keluarga. Secara berturut-turut disilahkan. Ku tole pame katabe. Yate nenek gelu. Anggota lansia sejak ada persekutuan lansia di jemaat Rantepao
pada tahun 90-an. Ia motona mamalik dukate suluna waktu solana lansia la umpu dipuang pak pakatana lako keluarga saya kita solana sang semangat. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusaraku seperti kebangkitannya. Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku telah berakhir pula deritaku, mempertaruhkan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup ada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Yesus hidup pada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Inang kamu ku popuang tai motu laduana lan lolangan katuangku tontong kom
antana laulendui bayo kamatian menta makatuan lausi solangkumi lamokal lan mokalemipan kumenta makatuan lausi solangkumi lan mokalemipan lan lolangan katuanku tontong ko mirondongan. Terima kasih.
mentari menyapa di pagi hari, memberi harapan untuk hari baru. Seperti sang surya kembali pancarkan terang, jadikan wajah bumi berseri. Demikianlah berkat dari Bapa selalu datang di waktu yang tepat. Demikianlah kasih dari Bapa memberi kelegaan setiap saat. Sebab Dialah gembala yang setia, menuntunku di arah jalan yang benar, membaringkanku di padang pada rumput hijau, menyegarkan jiwaku selamanya. Ya, keluarga.
lumayan senang, namun kasihnya padaku selalu kenal. Telah di sana kami bersama bertemu, memuji Tuhan yang kekal. Nama-Mu disebut di doa hidupku. Nama-Mu disebut di doa hidupku. Dengar, ada nama-Mu disebut di doa hidupku. Nama-Mu disebut di doa hidupku. Dengar, ada nama-Mu disebut. Mari bersama kita satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami tunduk di hadapan-Mu. Kami bersyukur sekalipun kami berduka. Engkau telah menghadirkan sosok seorang ibu bagi anak, bagi keluarga. Sosok seorang ibu yang telah menorehkan banyak kenangan, telah menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya bagi anak cucu, tetapi segenap keluarga besar, dan bahkan bagi banyak. Pada siang hari ini, Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami bersama untuk kami menyatakan tanda syukur kami kepadamu. Mensyukuri anugerah keselamatan yang Engkau sudah nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Mensyukuri segala pemeliharaan-Mu, segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang boleh kami persembahkan hari ini ya Tuhan, semuanya boleh dipergunakan dengan baik dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Rantai Pau. Engkau juga terus memberkati setiap berkat-Mu yang masih ada pada diri kami. Engkau selalu mengajar kami ya Tuhan, untuk bagaimana kami mengelola dengan baik setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami. Berkati dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan untuk membangun bangsa negara ini, untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Secara khusus Tuhan dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di mana-mana. Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau mengasihi saudara-saudara kami. Mereka yang kehilangan keluarga, mereka yang kehilangan harta benda, kehilangan tempat tinggal. Engkau boleh menggerakkan setiap umat-Mu, setiap orang untuk saling berbagi kasih. Cara Tuhan mengasihi mereka, sehingga sungguh ya Tuhan, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan sekalipun dalam pergumulan, dalam beban yang sedang mereka alami saat ini. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang telah Engkau pakai libatkan dalam semua rangkaian upacara yang boleh kami jalani, baik kemarin sampai pada saat ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau, secara khusus dalam kelompok pelayanan satu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan yang telah mengatur pelayanan ini.
semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan semua yang kami boleh alami, semua yang boleh kami jalani hari ini, semua atas perkenan-Mu ya Tuhan. Pun ketika kami akan kembali ke rumah kami, ke tempat kami, Engkau yang akan mengantar kami, jauh maupun yang dekat. Kami boleh tiba dengan selamat sejahtera semua karena perkenan-Mu. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dalam doa permohonan kami. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian firman Tuhan ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di seberang sana pagi yang ceria bersama Tuhan selamanya. Di seberang sana pagi yang ceria bersama Tuhan selamanya. Berakhir sudah kerja di dunia, di seberang sana negeri baka. Di seberang sana kita berjumpa dengan kekasih yang telah menang. Kita bersatu senantiasa di seberang sana fajar cerah. Segenap anak cucu, keluarga, dan kita semua, pergilah terus jalani hidup anugerah Tuhan dalam ketekunan, dalam kesetiaan, karena kita percaya bahwa kasih Allah akan terus menuntun kehidupan yang Tuhan masih perkenankan bagi kita. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. O Yerusalem, kota mulia. Oh Yerusalem, kota mulia.
Pengurus gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya Ibu yang kita kasihi, Ibu Margareta Kobong. Tuhan menghibur dan menguatkan kita sekalian. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam akta berikut, keluarga dan majelis menyambut selamat datang Bapak Wakil Bupati Toraja Utara. Yakin nami pada ini mesti dipersilakan ke Mak Solo. Mangka kan wakili Papa Solo Mama Solo dari Lansia Tanah Toraja Utara, Pokal Group. Bayangkan Pokal Group tende Toraja Utara, Sidi Muraki juara 3. Nah, sudah juara harapan 1, tidak main-main. Nah, wakil pada ini nato masuk. Bayangkan tampil seakan ini ya. Pokal Group sudah hampir juara 3. Ini sudah harapan 1. Wah, ke depan itu saya kira pelan-pelan akan ya bersemangat. Ya baik. Sidang pemakaman yang kekasih, mari kita masuk ke dalam acara yang 3, yaitu ungkapan belasungkawa dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, kemudian dilanjutkan dengan belasungkawa dari Badan Kesejahteraan, Biro Kesejahteraan Gereja Toraja. Pada Bapak, disilakan. Terima kasih Om, Opa Atta. Saya mau cerita Om dan Bapak Ibu, sidang penghiburan. Matumbaiku mataku liut jadi suara minani. Pempiran-piran ikut paduan suara keluarga dan paduan suara PKB di Balikpapan. Kapan aku joboko, nah dia tahu salah, kok aku ditanda. Jadi sedangkan tak aku menani, nah dia tahu salah, aku tuh ditanda. Jadi inang apalagi ya saya tahu diri lah. Nah aku atau pisan waktu sangkum, ya tuh bakat 5%, sisanya itu motivasi dan latihan. Tapi tak mampu itu 5%, nah jadi saya cukup menjadi penikmat saja Om. Dan selamat kalau sudah nyaris juara 3. Mudah-mudahan nanti nyaris runner up dan nyaris juara.
dan kemudian juara. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan segenap pengurus, juga Ketua Lembaga Alkitab Indonesia, para pendeta, Ketua Umum PWGT, Bapak Ibu Majelis Jemaat Rantepao, sidang penghiburan sekaligus pemakaman yang juga kami hormati dan yang kami kasihi segenap keluarga yang berduka. Kemarin pada saat saya melayat di sini, saya diberitahu umur almarhumah 91 tahun 20 hari. Tepat sekali perhitungan papanya Arfan ya, Opa Liora. Lalu saya membayangkan usia yang luar biasa ini. Dan kita tahu bagaimana almarhumah mendedikasikan hidup dan bakatnya untuk melestarikan budaya kita. Kebetulan kalau tidak salah 2 hari lalu hari tari sedunia. Dan ini mestinya kita rayakan termasuk mengenang dan merayakan kehidupan almarhumah yang sudah didedikasikan untuk pelestarian kebudayaan kita. Ini tentu relevan juga dengan tema pembangunan di Toraja Utara tahun 2025. Pelestarian budaya dan peningkatan potensi pariwisata. Kita berharap bahwa para penari yang sudah mendapatkan ilmu dan pengalaman dari almarhumah akan melanjutkan kecintaan dan baktinya, karyanya untuk pelestarian budaya Toraja. Dan karena didaulat sebagai bagian dari pemerintah, saya juga mau menyampaikan dalam kesempatan ini apresiasi untuk apa yang sudah dilakukan dalam menurunkan stunting. Puji Tuhan tahun ini kita mendapatkan hasil dari survei kesehatan Indonesia yang dilakukan tahun lalu dan menunjukkan penurunan yang signifikan. Kalau tadinya kita di Toraja Utara 4 besar yang tertinggi, sekarang kita berada di tengah-tengah. Ini harus kita jaga momentum seperti ini, kita harus jadikan pengingat untuk terus menurunkan. Jangan sampai kemudian kejadian seperti di kabupaten lain turun signifikan tahun lalu kemudian naik lagi kembali. Nah, Susima mohon maaf, bolok naik turun atau seperti gelombang. Nah ini kita tidak mau, kita harus berkomitmen bersama karena ini bukan pekerjaan. Beliau mulai bekerja di STKIP Makale, cikal bakal dari UKI Toraja pada tanggal 1 Maret 1968. Jadi maneka ruana tahun nama guru mak dosen ni mo ya. Dan pensiun pada 1 September 1996. Jadi beliau bekerja melayani di STKIP dan UKI Toraja atau UKI Toraja selama 28 tahun. Dan di kesempatan ini kami dari Biro Kesejahteraan Gereja Toraja bersama dengan 393 orang pensiunan, baik itu pendeta maupun non-pendeta yang ada dalam lingkungan pelayanan Gereja Toraja, mengucapkan turut berduka cita bagi anak cucu dan segenap rumpun keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan di siang hari ini saya diberi tugas untuk datang membawa dari biaya hidup beliau yang masih ada 3 bulan gaji terakhir bersama dengan Pak Oimatan atau pensiun. Jadi setiap ada duka begini
kami pensiunan dan tu dipotong sang pulau Sabu, yang napak panggalo budak-budak dipotong sama budak-budak penerimaan lah. Dirempun-rempun kipake dukai pak bengan semacam pawai mata. Ya. Dan di sini saya lihat kakak saya Pendeta Ripka Sindah. Inde komi mi sorong ite pawai matan atau pensiun sola 3 bulan gaji terakhir bagi keluarga. Indaralan tarimai, mohon ada wakil keluarga untuk menerima. Jadi pada kesempatan ini juga kami menginformasikan seperti yang telah saya katakan tadi bahwa pensiunan Gereja Toraja telah berjumlah 393 orang dan akhir bulan ini sudah ada yang menerima melalui rekening tapi yang menerima langsung besok di kantor. Kami telah mengeluarkan pembiayaan 856 juta lebih untuk 393 orang ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, siamo ni saya tesengena topang syunte. Ya selain iuran pekerja yang masih kerja, yang masih aktif, juga dari persembahan pribadi, donasi dari keluarga, dan juga dari persembahan aksi Pangyo yang kita ketahui bersama dilaksanakan 2 kali dalam setahun, bulan April dan bulan Oktober. Bulan April tahun 24, kami dari kantor telah mengirimkannya ke jemaat-jemaat berupa amplop. Jadi kesempatan ini saya mewakili Biro Kesejahteraan Gereja Toraja dan mungkin juga Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang terus-menerus memantau perkembangan kami, mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan aksi Pangyo yang telah Bapak Ibu berikan melalui Majelis Gereja Jemaat selama ini. Kombay na dempa tu terselip jo lubanua tu tahun-tahun lendo. Atau mungkin dempo kami Majelis Gereja tunan nabangi jo lemari konsistori. Tabe mi tiro-tiro pi mi parokoy mi pasule sebab aksi Pangyo ini adalah keputusan sidang Sinode Am untuk pembiayaan hidup dari pekerja Gereja Toraja yang telah pensiun, baik itu pendeta maupun pegawai-pegawai lainnya yang ada dalam lingkup Gereja Toraja. Demikian penyampaian dari kami Biro Kesejahteraan Gereja Toraja. Kiranya Tuhan tetap memberkati segenap anak cucu dan keluarga almarhumah Ibu Kekasih Margareta Kobong dan juga tetap memberkati kita sekalian. Salama lako kamu solanasa. Demikian belasungkawa dari Biro Kesejahteraan Gereja Toraja.
Kepada Bapak Pendeta kami aturkan banyak terima kasih. Kita pindah ke acara yang berikut, yaitu Kadamali Rapu Masusah Tulana Parampo Salamisa Pak Ampuan Batu Pak Anakan Temang kamu nasi Pak Kada Siola Nasang Indemo Kumi. Oh Indemo Pak William Indemo. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua BPS yang hadir pada siang hari ini. Juga mungkin ada dari organisasi Gereja Toraja yang lain yang sempat hadir. Saya sampaikan terima kasih. Juga kepada Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk duduk bersama kami pada siang hari ini. Dan juga mungkin kepada bagian dari pemerintahan, ya, RT ataupun lurah setempat RW, kami sampaikan terima kasih atas waktu yang diluangkan buat kami. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantepao, juga dari jemaat-jemaat lain yang berkumpul pada siang hari ini. Ya, juga dari segenap rumpun keluarga yang saya tidak bisa sampaikan satu persatu dari mana. Sekali lagi atas nama keluarga saya sampaikan terima kasih. Ya, perkenankan saya mengutip sebagian syair dari PKJ 178. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku. Maut ditaklukkan hidup abadi dan ku disambut oleh juru selamatku. Nah, itu sepenggal syair yang memberikan kekuatan kepada kami sekeluarga. Secara manusiawi kami sangat kehilangan atas kepergian ibunda tercinta. Ya, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ayat-ayat ini selalu memberikan penguatan kepada kami semua. Perkenankan saya juga pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf apabila selama hidup almarhumah ada membuat kesalahan. Ya, saya tahu almarhumah ini mungkin orangnya agak sensitif ya, tapi menurut saya itu wajar karena apa? Beliau maaf, suara saya masih terbata-bata pasca stroke. Jadi Nenek Arfan ini memang orangnya agak sensitif ya, karena beliau itu single parents lama ya. Nah, itu banyak hal yang kami pelajari dari almarhum. Beliau bekerja keras dan komitmen ya terhadap tugas-tugas yang diberikan mau dari sekolah ataupun dari jemaat ya. Sekali lagi saya mohon maaf, agak ini suara saya masih lidah masih agak masalah. Lagu yang dinyanyikan keluarga tadi memang itu membuat saya sangat ternyuh. Sebelum mama
meninggal masih dalam kondisi drop, masih sempat mendoakan Tuhan menjaga, Tuhan jaga kami. Ya, jadi itu sangat menggugah hati saya, lagu yang dinyanyikan tadi. Jadi intinya masih dalam kondisi sekarat, masih sempat mendoakan kami. Artinya kami termasuk dirinya dan tentu orang paling dekat dengan dirinya, yaitu anak-anak maupun cucunya. Ya, terus terakhir yang saya mau sampaikan, ya, mungkin di dalam penerimaan kami selama ibadah penghiburan dari kemarin dan ibadah pemakaman pada siang ini ada penerimaan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya atas nama keluarga besar Kobong menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian saya mau sampaikan bahwa di dalam kedukaan ini kami dari keluarga telah sepakat untuk memberikan tanda kasih, ya, itu pertama kepada pihak gereja berupa natura yang mungkin nanti bisa diuangkan dengan pembagian gereja Teraja Jemaat Ramah 25%, kemudian Jemaat Rantepau 50%, dan pembangunan gereja Rantepau, panitia pembangunan gereja Rantepau 25%. Gedung pelayanan, ya, gedung pelayanan. Kemudian untuk Saruan, ya, ada Saruan itu Lyon 25%, Saruan To Induk 25%, Saruan Bastem 25%, dan Pemuda BTL 25%. Ya, jadi kurang lebih itu ada 2 bagian yang kita akan serahkan. Ya, tolong jangan dilihat dari nilainya, tapi ini merupakan suatu ungkapan kasih dari kami sekeluarga. Ya, terima kasih. Demikian kada malik diomai rapuh masusah tu nabawa Bapak William. Kita akan tiba kepada acara istirahat, yaitu makan siang. Nanti yang akan memimpin kita dalam doa makan, siap nasung itu meja makan, Ibu Pendeta Dr. Heri Lebang, Pasibiti Piate Mai, nama Lebangnya turu, Tanta Gelu sen tahun 60-an, akhir 50-an. Ya tuh grup padon soran najo di Sangekor, Kor Merpati Yarden. An najong Palopo di Sanga Mahanaim. Mahanaim. Kemudian di kota itu Mahanaim di Seriti. Kalau di Palopo Eprata. Kira-kira ya monte Eprata tuh nah Palengka atau Temo Jemaat Rantepau di Kabupaten Suara Gembala Eprata. Oh, si biti pang na talut suara bersaingan di Kor Merpati Yarden bawa kereng. Yo Merpati Yarden Kor Eprata Palopo.
Kor Mahanaim Seriti. Oh, sibiti pakanto main. Lako ibu-ibu pasak kami namangka sakka to naman
Ya satu samara na saka te mai apalah dihikan di Sulanasang. Jadi nakwa kada to palambi. Kematian itu sesungguhnya adalah merayakan kehidupan. Karena kematian bagi orang percaya bukan sebuah titik, melainkan sebuah koma dalam cerita kehidupan. Dan inilah yang akan mungkin dijelaskan Dr. Heri Lebang tentang perayaan kehidupan. Termasuk Nina, Magelu. Susi bangsa to na te jumay. Anna te ni dipakinaloy tembakan salpo sama dengan ini. Totemo ke mati teme tintara dipakinaloy ya tembakan salpo sama dengan ini. Mungkin satu orang nasaka meja, hindi mo kami mi pokaday. Sidi nasaka dako mi sambung doa makan. Keluarga yang kekasih dan sidang penghiburan yang Tuhan kasihi. Ya walaupun keluarga dan kita keluarga dalam rasa kehilangan yang mendalam. Dan kita juga semua merasakan duka cita ini. Namun juga sebagai orang percaya, rasa syukur kita tidak pernah berakhir. Tapi kita menyatakan syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada almarhumah Nenek Arfan, Nenek Gita, Nenek Gelo, ya to adingku nina, si anakku nina, Mak Gelo nina to namang kami nani. Itu juga ungkapan syukur mereka, ungkapan kasih mereka terhadap almarhumah, tetapi terutama terhadap Tuhan yang memberikan almarhumah di tengah-tengah kehidupan kita dan membaktikan dirinya untuk pengembangan kebudayaan Toraja, yaitu tari Toraja. Inang kutan deliu pa ya to pisa to kumua ya tu Pak Gelo nakuat na sangat to pisa nakuat nenekku lamale ko mirakan kirot to nondo. Artinya nakuat to nondo ke ta narapa tu lete teroko ya mo pale lipasikona to. Nakuat mi nenekku olalo ko mirakan kirot to nondo. Jadi itu ciri khas tarian Toraja nondo. Jadi adik-adik anak-anakku tadi yang Mak Gelo ya biasa kapang bayi di tangga aku mah tang biasa-biasa te Pak Gelo Rambu Solo. Ya. Tang biasa-biasa memang tang biasa di pokok. Lihat kayak gandang ke Rambu Solo. Ya, tapi gandang itu melengkapi mendukung Pak Gelo. Jadi tatiro mi jo may iman kapatongan nanta. Umuya to di pogauna semua yang kita lakukan di sini atau di upacara-upacara acara Rambu Solo semua juga untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi ya mau tasyukur itu laku mandelu kaki makure sumanga ki sabana pasaliang ki keluarga tu lata kandena Sulanasang kita berbagi kehidupan. Saya kira keluarga juga berbagi di sini. Mudah-mudahan semua kita kebagian ya, namanya berbagi. Tak itu mudah na den tu tahu tak pira tak napai oh naku Rasul Paulus to dipakilala kita. Karena po matuan pakilala kita. Ya. Kumua sabak yang motor dikwa, yang milalo mak perjamuan kakak-kakak ko mikalemi dolo. Male ko mimanina ya tu kan lemitang lalo mak perjamuan. Dari kusanga ya duka moto kita berbagi kasih, terima kasih keluarga yang berbagi dengan kita semua. Mari kita bersyukur. Allah yang Maha Kasih yang menuntun kehidupan kami. Dan kami selalu merasa aman dalam tangan-Mu, apapun yang kami alami. Juga ketika kami kehilangan orang yang kami kasihi, Nenek Gita, Tante Gita, Nenek Arfan, Nenek Gelo, Buddha Pasangangki. Tapi itu tanda kasih kami kepada almarhumah yang Engkau berikan kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada keponakan-keponakan, dan kepada keluarga besar. Terima kasih Tuhan atas kehidupannya. Terima kasih atas semua yang telah dibagikan kepada kami Tuhan, kepada anak-anak kami.
Sehingga Tuhan, budaya Toraja terutama Pak Gelu akan terus lestari sebagai anugerah-Mu. Terima kasih untuk makanan dan minuman yang ada di depan kami. Semoga Tuhan kami rayakan persaudaraan kami ini di meja makan dengan saling peduli satu terhadap yang lain. Dan kalau saatnya tiba nanti, almarhum akan diantar ke tempat peristirahatannya yang sementara menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tuntunlah keluarga Tuhan, topanglah keluarga, supaya mereka tetap berjalan dalam kasih-Mu, dalam keyakinan bahwa almarhumah ibu kekasih, nenek kekasih, tante kekasih sudah ada dalam dekapan kasih-Mu. Ya Kristus yang sudah mati, tapi bangkit kembali bagi kami semua. Amin. Iya, selamat melayani diri sendiri. Yang terakhir nanti setelah kita ke pemakaman, silakan lagi nanti Bapak Pendeta Dr. Panggalo untuk mengantar kita dalam doa menuju pemakaman. Jadi langsung di petang-petang itu, tak murah. Kita berdua di sini. Iya. Iya. Ya, selamat makan. Beda emang apa nasibnya Pak Henry itu, Pak Thomas Menani deh. Takin daya tahu. Kena tentara tadi pakai tekan nanu. Di penuhnya balili. Ya.
Ay, mana-mana baru tuh berita lu kita mana. Ya tuh pakatan. Oh, di sana. Ya tuh pakataku gitu. Tadi nabi kebobolan tuh. Ya kita tersugesti juga tuh wasit VAR. Wami Lana Fabers itu gawang na Uzbek. Lagi yang Thailand Cup yang yang wasit di VAR. Iya dia Siapa yang menang? sini. Semifinal satu siapa? Jepang menang. Berarti Indonesia mau ketemu Irak. Besok. Karena kalau dia menang lawan Irak, lolos Olimpiade. Olimpiade ya. Pun kalau misalnya dia lolos ke 4, kita masih akan main Playoff. ya. Tapi ya tuh dia tanya tuh. Nah kan ya tuh hitungan emas, hitungan medali sepak bola sama masnya bisa gitu. Dia yang kembali itu. Nah kemungkinan tuh ketua ketua komisi Olimpiade Indonesia. Oh Koni kan. Mungkin sama itu nah lolos udah dilihat. Dia tuh ada hadiah yang kirim oh iya kak. Nanti lah besok kita selektif untuk berikan hadiah kepada juara. Sana Pak Pendeta David tuh jago Manumi. Mana ditahan 2-0 emang. Sana lu gitu nata bro. Wah, ini dia urus Pak David, lo kan tidak akan tahu kecil kan. Tapi itu juga
Itu berlaku ketika umpan bolanya juga. Kapan umpan bolanya itu? Sekalipun dia lewat kalau belum umpan bola. Ya, pas dia tenang dari sana. Ya. Tapi kayaknya ada aturan itu. Orang boleh mengajukan satu tim ya, boleh mengajukan yang pamit dulu, masih mau melayat.
Ya, marasapa kumande to kumandena di perampo mali lako pengiring siap pengantar kumayato rote la diola latasu te batang rabuk ta belok kanan mane belok kiri dalam jalan penanian taruh rokok. Malolo mereka anu to sampai Tikala, sampai di SMP Kalambe. Mak parkir minde to. Ya. Iya, lako kita keluarga ke mangka sami wadi mau ditutup mangka nasang sami ki ma foto-foto diopetina.
Iya, tak siap-siap mau keluarga kita solanasang. Jadi di parampol ako kita yang namang kaki mia batu mangka makabur dako lah ditole pas rampun DTT 5. Jadi istirahat siate keluarga setengah jam. Tak tole kurre sumanga itu mintu-mintuna. Nah pas sakem ki puang male makaburu. Jadi niate me anak pada lasule ampo pada lasule lako inan tunangai patorambu. Jadi tapahang isolanasang tok. Tetek 5 dako setelah kita dari pemakaman. Bisa minta kasih mobil dari sana, muka kasih naik karangan bunga.
Pendeta. Ya. Ya, ya. Anak sudah jalan kita. Supaya jangan orang komentari. Nah, takin ada tentara tadi di Patembaran. Tidak ada perang tapi Patembak karena di penghargaan terakhir bagi dia. Ya. Nah, diskusi itu nah, ya.
Ya tarapa musul nasang mani diangkat pati. Nah, persembahyang ki Bapak Pendeta. Ya. Ladalai sama to dio ya to ambulans pemaju mai ya te mai karangan bunga palangami traktor. Nah, mana diangka tomate. Baik, Bapak Ibu sidang perkabungan, khususnya segenap keluarga dan handai tolan. Tidak lama lagi peti jenazah Oma Gita, Nenek Arfan, Nenek Mami, Nenek Gelu akan kita tutup. Untuk itu, silahkan semua anak cucu, silahkan semua anak cucu, Papa Mama Arfan, Papa Mama Fitra dengan anak-anak, Papa Mama William dengan anak-anak, silahkan berdiri di sekeliling peti jenazah. Sekali lagi dimohon perhatiannya kepada segenap anak cucu almarhumah, Papa Mama Arfan dan anak-anak, Papa Mama Fitra dan anak-anak, Papa Mama William dan anak-anak. Silakan berada di sekitar kama. Kepada segenap kerabat dan handai tolan, anak-anak dan cucu-cucu almarhumah akan memberikan setangkai bunga mawar dimulai dari anak pertama, dan mereka akan menyemprotkan parfum sebagai tanda sayang untuk ibunda terkasih. Untuk terakhir kalinya, nyatakanlah rasa sayang kepada mama, kepada nenek, sebelum peti jenazah ditutup. Silakan Papa Mama Arfan letakkan setangkai mawar, lambang keindahan yang selalu diperjuangkan oleh mama. Lalu semprotkan parfum wewangian. Kiranya kita yang masih hidup bisa terus hidup mewangi dan bermakna bagi sesama, sama seperti mama. Cucu-cucu Arfan, Nita, Vivi, dan Nus juga kama, disusul oleh Ana, anak Papa Mama Arfan duluan, Papa Mama Fitra. Papa Mama Fitra silahkan meletakkan setangkai mawar untuk mama. Simbol keindahan yang selalu ia upayakan dalam hidup ini. Papa Mama William dan Aldi silahkan memberikan setangkai mawar untuk nenek. Dan semprotkan wewangian yang akan kita ingat terus dalam hidup kita. Kiranya hidup kita boleh bermakna bagi orang lain sama seperti nenek.
Nita, Arfan, Nus, Vivi, Ana. Silakan. William, Aldi. Apabila masih ada dapat diberikan kepada saudara-saudara. Tante Maju, Mama Nita, Tante Junita. Mari dengan hati tetap bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang diberikannya. Ungkapkanlah cinta kasih kita untuk yang terakhir kalinya. Biarlah air mata perpisahan ini kita yakini sebagai perpisahan yang hanya sementara. Karena kelak di kemudian hari kita akan bersatu kembali dengan nenek. Mama Nita, Ranu, Randan, wakili Bang Moiti. Randan, Ranu, wakili Tiku, wakili saya, wakili Adi, wakili Kandar, wakili Gani, wakili Kandar dan Uli, Tante Mama Rim dengan Rim, Oki, silakan menyemprotkan parfum sebagai tanda sayang untuk Nenek Arfan, untuk Oma Gita, untuk Mama Neni. Dengan hati yang lapang, apabila sudah selesai semuanya, sebelum peti ditutup, sudah selesai? Sudah selesai? Daud, silahkan. Apabila sudah selesai, harap mundur sedikit dari peti. Dan kita akan dihantarkan dalam doa oleh Bapak Pendeta Panggalo. Pak Pendeta Panggalo, kami persilakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Kau lihat dari ke pemakaman. Engkau mendahului kami di setiap langkah. Dan semua keluarga yang masih membawa air mata dan tangis akan Tuhan pulihkan dengan kuasa Roh Kudus, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami ingin menyampaikan bahwa karena ada yang sudah harus kembali ke tempat tugas nanti malam, jadi kita akan langsung ibadah penghiburan setelah kembali dari makam. Sekali lagi, ibadah penghiburan
akan langsung dilaksanakan pada pukul 5 sebentar sore setelah kembali dari pemakaman. Terima kasih. Kasana buang tang di kapanglen, kasana buang tang di kapanglen. Dikara ko milikmu mak parandan tingarai langan tu buangmu. Maranatha kasana buang. Mak parandang ko umpasaka kalemu untambu ipuang ta kasena puang tang di kapanglen kasena puang tang di kapanglen dikara ko milikmu mak parandan tingarai langan tu puangmu. Maranatha kasaena puang mak parandang ko umpasaka kalemu untamu ipuang ta. Oke, Lek, susi betul. Oh, kepala ke suku pilih kelompok sampai. Ya. Aman, Lek. Yo nama. Susi betul. Ya labale mote Batang Rabuk dari kitab khusus kelompok pelen 1 karena ya teme sang siuluran tentu pada sule melako. Ta tole siram pendako tete 5 khusus bukan egois tapi ya mapahangki tugas solanasang toh jadi bukan egois khusus kelompok 1. Nah ya itulah pimpin ibadah dako pendeta Dr. Penggalo dari jam 5 sule ki jomai jomang kaki mea.
Iya, pela-pela. Oh, nata kotola silo aku mati miko. Oke, sebentar itu mati lagi kak. Mati. Kalau mati. Boleh gini toh? Iya. Jadi berarti suara dari sini toh, Pak? Iya. Langgan mau ke Sabon.
Cuman kayaknya sudah. Baru itu syuting tarian kita paling depan tuh, baru kita tunggu. Benar. Maju. Cepat maju. Ujung sana. Oke, tunggu. Sini. Kiri. Oke.
pertama. Anda bisa tamat foto pertama. Bisa ada pertama, oh pertama. Boni, lalu rokok. Hah? Boni pani. Boni pani. Saya nggak lihat tentil, saya nggak lihat. Masih di dalam dia. Nggak di dalam jika. Nggak di semua di peti. Oh ini nih. Oh ini. Wih. Gigi. Ikut. Adok lagi umur. Malu bikin kedua senang. Iya. Panian kau tuh nak apa di potongan apa ya? Oh, sama Om Dani ya. Ampak kali ini. Ale. Aku pandang apa? Yo. Itu nawala marah-marah kenal. Bisa turun. Kalau mau turun, berangkat. Turun. Oh, lipat nih.
Ada kirim pelang itu, ada nomor. Saya menang boleh dokumen itu. Yo, hari. Oh iya. Sama bukan aku. Tunggu, sabar. Iklan. Ya. Jadi betul ya. Yo, aku pernah Aku pernah. Woi, belum lari di situ. Belum di situ. Iya. Yo, latih balik. Yo. Pamai ini putih. Belum di situ. Ini. Udah nih. Bami teh. Nah, udah setelah itu ya, bicara ke dalam rok, Mas. Ada dulu. Iya, oke. Ini pada. Bawa lagi sedikit. Ini landasan ini. Bapaknya pamit tanah ada landasan. Sini, Bang. Baik. Bukan aja teh. Kita mana lapor ya? Sambung orang. Sambung. Kamu kita pori Jom. Ya, lunas satu tahun pori. Merah. Boleh. Boleh. Pasti boleh. Lagi, memang boleh Jo. Berat. Oh, boleh minta teh. Oh. Oh. Kamu pun minta betul minta. Boleh nih. Langsung dia. Apa dari dia kan ada lah.
Oh, tali ini udah. 50 dong. Ya, tadi goyang. Tapi on pagi. Ya. Ya. Kalau mereka tumpai nih, ya. Ada dulu kecepatan berusaha mau mengintip rokok. Mana sandal orang sandal. Ada sandal rokok, ada rokok. Ada pila-pila wah. Iya. Itu kira-kira itu. Itu pakai pori mana? Malay lo kata pori. Maleo.
Bisa Mika. Iya iya. Woi, tahan. Dorong Mei, dari depan. Ya, kanan, kiri. Dorong. Joko depan bisa menur. Joko depan bisa main. Teman. Ya. Satu, dua, tiga. Kameramen tak selamat ini. Jor ke depan teman. Tinggal dulu. Ya.